Ustadz, seperti apa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir atau nasib seseorang? Allah menentukan takdir nasib seseorang. Kita harus percaya kepada rukun iman. Bahwa rukun iman itu kita pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada takdir. Seseorang hanya bisa berusaha, baik itu dalam konteks jodoh, maut, rezeki, dan semuanya. Kita hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi takdir. Seseorang yang dikatakan beriman apabila dia percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan takdir? Apa saja jenis dan penjelasannya? Kalau takdir itu adalah merupakan suatu ketentuan dari Sang Pencipta, Sang Khalik, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasannya bahwa takdir itu sudah merupakan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus banyak benar-benar bertawakal, istiqomah, percaya kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikatakan beriman. Apa saja takdir kepada manusia yang ditentukan oleh Allah, dan apakah ada takdir yang bisa dirubah oleh manusia? Jadi ketentuan takdir Allah yang diberikan kepada manusia itu seperti misalnya manusia itu mendapat rezeki yang banyak atau mendapat rezeki yang sedikit, dia mempunyai nasib yang baik atau tidak, tetapi itu tergantung dengan usaha manusia itu sendiri. Seseorang bisa merubah takdir, bisa, asalkan dia benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti ini, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Sudah ada dalilnya di dalam ajaran agama Islam, dan itu diatur di dalam Al-Quran. Jadi seseorang yang tadinya seharusnya dia berangkat ke tempat kerja itu dia ditabrak truk misalnya, tetapi karena dia berdoa, Allah hilangkan itu musibahnya. Ternyata yang nabrak dia cuma ayam kan kecil, dia nggak terasa, atau ditabrak sama kapas. Nah, seperti itu misalnya saya. Atau Allah ringankan yang tadinya harusnya ditabrak oleh truk besar, digilas, hancur leburlah kita, tubuh kita, tetapi karena dia berdoa tadi, Allah suruh ini tadi yang nabrak hanya becak mungkin ya, karena enggak dia tetap bertahan hidup atau tidak, cuma disenggol dikit, lecet dikit. Nah, itulah dirubah takdir karena doa. Jadi itulah kekuatan doa. Manusia janganlah malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada keterlibatan jin yang bekerja sama dengan manusia terkait ramalan, Pak Ustadz? Dan jenis jin ini ada tidak, Pak Ustadz? Jadi jin itu ada jin Islam. Jin Islam itu jin yang baik, yang kalau kita sholat dia ikut berjamaah kepada bersama kita. Tetapi ada jin yang jahat, ya. Ada jin yang jahat, yaitu keterlibatannya di dalam hal-hal yang buruk. Itu adalah jin-jin yang jahat. Dia berkolaborasi, dia sama dengan setan. Jadi seperti itu. Jin setan itu sering menyerupai segala macam yang berupa wujud, berupa jadi ular, berupa jadi makhluk-makhluk buas, kuntilanak. Itu adalah jin dan setan itu. Jadi keterlibatannya sangat sangat terlibat langsung dalam perbuatan dalam hal yang buruk pada diri manusia. Di antara kemampuan yang Allah berikan pada jin atau setan adalah kemampuan mencuri berita dari langit. Berita langit ini akan disampaikan oleh setan sampai pada tukang sihir dan dukun. Nyatanya tukang ramal tersebut dari berita yang mereka dengar, mereka reka-reka menjadi 100 kedustaan. Bagaimana penjelasan tentang riwayat jin bisa mencuri berita dari langit, Pak Ustadz? Jadi kita kembali ke dalam ajaran agama Islam itu bahwa tidak ada yang bisa meramal, baik itu masa depan, nasib, garis tangan, segala macam, itu sudah jelas ya. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, baik dengan garis tangan, berita langit dan seterusnya. Tetap kalau namanya haram, haram. Yang tukang ramal, tukang melihat menerawang, nih banyak nih orang-orang datang ke dukun, santet dan seterusnya, ke tukang ramal. Itu sudah jelas di dalam ajaran agama kita bahwa ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang terlibat dalam tukang-tukang meramal ini ya segeralah berampun. Jadi
jin mendapatkan berita dari langit dan seterusnya. Dari mana? Rasulullah Muhammad SAW ini adalah orang yang sudah benar-benar dikodratkan oleh Allah, orang yang makhluk yang paling sempurna daripada kita-kita ini. Rasulullah aja tidak tahu meramal, nggak pernah dia bisa menjustis atau segala sesuatu yang terjadi ke depan ini. Itu Rasulullah orang paling sempurna ya, di muka bumi ini, manusia yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja tidak tahu, tidak pernah dia tanggal sekian, hari sekian akan terjadinya kiamat atau terjadinya kamu mati, kamu nanti jadi apa, misalnya kan jadi bos besar atau kamu jadi hartawan. Itu tidak ada, tergantung dengan usaha kita seperti itu. Saat ini banyak konten-konten baik di televisi maupun di media sosial yang berisi ramalan zodiak, ramalan kejadian masa depan, bahkan sampai ramalan kiamat. Bagaimana penjelasan perihal banyaknya orang yang mengklaim bisa meramal seperti ini, Pak Ustadz? Sebenarnya kita harus menggembleng diri kita, membatasi diri kita ke bawah arus atau terlena dengan fenomena seperti ini. Kita berpegang saja kepada fikihnya Allah. Ajaran agama Islam, ajaran agama Allah itu adalah kita melarang untuk berbuat musyrik atau berbuat percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjerumuskan akidah kita. Akan bahaya sekali seseorang yang menentukan ke depan itu akan terjadi. Jadi segala sesuatu itu kan bisa dilihat dari fenomena yang ada pada saat ini. Kondisi yang terjadi pada saat ini, cara kita mengatasinya seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita larut dengan seperti ini, nah itulah kondisi akidah iman masyarakat yang ada pada saat ini memang senang yang begituan. Nah, sebenarnya kita harus membatasi, membentengi diri kita itu jangan sampai terbawa dengan kepercayaan ramalan seperti ini. Nah, itulah kondisi negara, kondisi masyarakat yang ada pada saat itu yang sangat senang, sangat laris dengan berita-berita yang misterius atau di luar nalar, di luar logika. Sudah jelas hadis Rasulullah Muhammad SAW, khairul umuri awsatuha, segala sesuatu itu adalah yang masuk akal, yang sederhana, sesuai ajaran agama kita. Tetapi kondisi masyarakat kita senang kan yang begitu-gituan, percaya ramal, itu malah yang laris, yang laku. Jadi perlu diluruskan ya. Ustadz, bagaimana Islam memandang ramalan dan para peramalnya? Islam memandang ramalan itu ada jelas perbuatan yang musyrik. Begitu juga pada sang pelakunya. Ini adalah orang-orang yang harus diharapkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ajaran agama kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia terlanjur memiliki kemampuan mengetahui masa depan dan masa lampau, bagaimana menyikapinya yang sesuai dengan syariat Islam, Pak Ustadz? Sesuai dengan syariat Islam, seorang manusia dia harus mengetahui, menyadari bahwa saya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih posisi kita selaku ciptaan Allah? Tidak boleh kita lebih-lebihkan. Yang namanya kita ciptaan Allah, jin, manusia, setan, bumi, lautan, gunung dan seterusnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya berperilaku memposisikan kita sebagai ciptaan Allah. Jangan kita seperti seolah-olah kita mempunyai kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat, perbuatan musyrik yang tidak ada ampunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan untuk bisa merubah jalan penghidupan yang lebih baik dari hari ini, Pak Ustadz? Amalan-amalan tentunya kita selaku manusia yang lemah, manusia yang hanya bisa berusaha, terus kita harus mengisi diri kita yaitu dengan ilmu. Ya. Ilmu tanpa iman itu akan hancur. Seseorang pinter, tapi imannya nggak ada, hancurlah dia. Seseorang yang berilmu, seseorang yang beriman tetapi ilmunya nggak ada, ya rusak. Dia punya iman tapi hanya berdoa-doa, ilmunya nggak ada, nggak berusaha. Jadi dalam Islam itu harus balance. Dia juga berusaha, bekerja keras, mau memperbaiki dirinya, habis itu dia berdoa. Jangan tahu-tahu berdoa, bekerja belum.
Jadi harus balance. Islam itu berkembang menurut zaman. Harus ya, seseorang akan menjadi orang yang sukses berhasil yaitu dengan usahanya dia, dengan istiqomahnya dia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Begitu juga generasi milenial Indonesia harus rajin sekolah, kuliah dan seterusnya ya, untuk mengisi masa depan kita ini, mengisi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mudah puas. Sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sampai S1, S2, S3, S4 bila perlu. Udah enggak ini di mana semakin ada kesempatan untuk belajar. Karena semakin banyak yang tidak tahu, semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang tidak kita tahu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.